Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Sanalkor Jepres dengan NIM 1423074 dari Pruk 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mengerjakan acara 3 yang berjudul peta kemiringan lereng dan juga kesehatan. Di sini yang pertama kita buka aplikasi ArcMap, My Template, Bank Map, kita okekan. Lalu pada layernya kita klik kanan, lalu kita sesuaikan koordinatnya. Nah, ini ada di projective UTM, lalu WP 1984 yang southern, scroll kita pakai yang 49S. Sebentar, kita cek dulu. Nah, ini di favorit harusnya nggak ada. Kita oke, kita apply kan, lalu kita okekan. Nah, setelah itu yang kita perlukan selanjutnya adalah meng-add data, dan kita perlu 2, yaitu batas administrasi dan juga kontur. Kita klik kanan add data, kita masukkan batas administrasi, lalu kita masukkan lagi data konturnya, kita add, kita close. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita klik kanan ke kontur, open attribute table. Nah, di sini ini masih ada tabel yang sebelumnya, saya delete dulu aja biar bisa diulang dari awal. Nah, selanjutnya biasanya di tabel elevation ini masih ada meternya atau ada M-nya. Ini kita klik kanan di sini ke kalkulator, kita ganti partner Python, klik 2 kali elevation, lalu kita masukkan rumus. Ini ke string, kita cari replace. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, ini rumusnya seperti ini, lalu kita okekan. Jadi rumus ini berguna untuk menghilangkan M di kolom elevation. Nah, lanjut lagi kita add field, kita beri nama keterangannya yaitu ketinggian. Lalu tipenya kita jadi float, kita okekan. Nah, ketinggian dan elevasinya kan masih belum sama. Nah, untuk menyamakan ketinggiannya, kita klik kanan di tabel ketinggian, kita ke kalkulator, parsernya kita ganti VBScript, lalu kita masukkan elevation, klik 2 kali, kita okein langsung. Nah, di sini elevation dan ketinggiannya sudah menjadi sama. Kalau udah, kita bisa tutup tabelnya. Lalu langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah meng-create tin. Di sini kita klik kanan, zoom to layer dulu. Kita pergi ke menu Add Toolbox, loading. Kita ke 3D Analysis, lalu ke Data Management. Kita pilih yang tin ini, kita pakai yang create tin. Nah, di sini kita outputnya kita ganti menjadi tin. Lalu kita masukkan ke folder yang kita inginkan. Di sini saya masukkan di seal acara 3. Koordinat sistemnya kita harus pakai juga, jangan sampai kelupaan. Kita okekan. Nah, input feature-nya kita pakai kontur 25. Nah, di sininya kita ganti juga feature-nya menjadi ketinggian. Setelah ini kita okekan. Nah, di sini loading, kita tunggu dulu. Nah, sudah keluar hasilnya. Dan tadi juga ada notif di bawah kanan itu berhasil.
Selanjutnya yang kita lakukan adalah pergi ke ArtToolbox, 3D Analysis, Conversion, from thin, kita ke thin to raster, inputin, kita pilih yang thin, lalu untuk outputnya gak usah ganti, metodenya tetap pakai yang linear, lalu kita oke kan. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini sudah ada layer baru ya, bisa dilihat ada layer baru yang bertajuk Thin Rush. Selanjutnya kita ke ArtToolbox lagi, kita 3D Analysis, lalu kita ke raster surface dan kita pilih yang slope. Di sini inputnya kita ganti menjadi Thin Rush, kita pakai yang itu. Lalu outputnya nggak usah diganti dulu. Nah, output measurementnya kita ganti ke persen rise untuk mendapatkan hasil satuan persennya. Metodenya udah planar, lalu kita oke. Di sini kita tunggu lagi hasil processingnya. Oke, sudah berhasil, bisa dilihat slope sekarang. Lalu selanjutnya yang kita harus lakukan pada menu yang ini, kita pergi ke ArtToolbox, kita ke 3D Analysis, kita ke raster reclass, kita reclassify, lalu kita input rasternya kita pakai slope thin, lalu kita bisa langsung ke classify. Nah, di sini kita menggunakan klasifikasi Van Zuidam, jadi kelasnya kita pakai 7, metode manual. Nah, untuk bright values-nya kita sesuaikan dengan ketentuan klasifikasi Van Zuidam, yaitu kelas satunya 2, lalu dilanjuti. Nah, di sini karena maksimum 97 dan jika kita rubah dulu jadi 140 dan 141 karena angka maksimumnya berada di 97, masih di bawah 140. Nah, ini cek dulu. Oke, udah benar. Oke, jika setelah ini kita langsung okein aja. Kita okekan dulu, kita tutup dulu. Ini masih loading. Oke, sudah jadi. Nah, di sini bisa dilihat recast slope-nya sudah keluar dan ada 5 kelas yang terdapat di peta kebaringan lereng saya. Setelah itu kita ke ArtToolbox lagi, kita 3D Analysis, kita ke Conversion Tools, kita pilih yang from raster, lalu kita raster ke polygon. Kita input rasternya kita pakai recast slope, lalu kita langsung okein aja. Kita tunggu dulu prosesnya. Selanjutnya kita klik kanan di layer yang ini, lalu kita ke table option, kita add field, kita beri nama luas, tipenya kita pakai yang float, lalu kita okekan. Nah, di sini luasnya kan masih salah, datanya masih belum benar. Kita klik kanan, lalu kita pergi ke calculate geometry. Nah, ini pastikan propertinya pakai yang area, coordinate sistemnya pakai yang sama,
Lalu unitnya kita tetap pakai yang square meter. Lalu kita oke kan langsung saja. Nah, luasannya sudah ada dan artinya sudah berhasil. Kita tutup aja tabelnya. Oke. Di sini kita bisa lihat area-area luasan yang nantinya kita buat menjadi kemiringan lereng yang berbeda-beda menurut data Van Zuidam. Oke. Kita unchecklist dulu kontur, batas administrasi, recast slope, slope thin, terus thin rush. Pokoknya kita unchecklist semuanya kecuali si thin rush-nya tersebut. Oke. Di sini luasannya kan masih sangat banyak dan belum rapi. Di sini kita bisa eliminasi ke menu identify. Lalu kita pilih luasan yang ingin kita eliminasi. Bentar, saya cobain dulu. Kita usahakan cari jangan yang terlalu besar dan jangan yang terlalu kecil juga. Coba kita cek dulu. 122.000. Bentar, kita coba cek. Bentar, kita coba cari yang lain dulu. Ini nah, di sini cukup luasan yang saya ingin dapatkan yang ini. Jadi luasan yang maksimal atau yang akan dieliminasi adalah 237 ini. Kita copy dulu. Kita ke raster theory class, klik kanan, open attribute table. Kita tap ke table option. Kita selected by attributes, kita masukkan rumus di sini, kita scroll luas kurang atau sama dengan lalu kita paste luasan yang tadi kita copy. Jangan lupa dihapus koma dan angka di belakang koma. Lalu kita apply. Nah, jadinya sudah terselect. Jadi yang terselect ini adalah luasan yang berada di bawah luasan yang tadi kita select pertama kali tadi itu. Nah, ini jadi bisa langsung terselect, bisa langsung dieliminasi semuanya. Caranya itu kita pergi ke Arc Toolbox, kita ke 3D Analysis, kita ke Data Management Tools, lalu kita scroll, kita ke Generalization, Eliminate. Nah, untuk input layernya kita scroll dulu, kita pakai yang Raster Theory Class. Lalu outputnya kita ganti menjadi Polygon Eliminate. Setelah itu kita save di folder yang sama, jangan lupa kita save. Lalu kita oke kan. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah setelah itu kita pilih clear selected features untuk menghapus atau mengeliminasi luasan-luasan yang ingin kita hapus. Nah, kita langsung aja pencet. Nah, jadinya luasan-luasan yang tadi kita eliminasi hilang atau terhapus. Lalu kita langkah selanjutnya kita pergi ke Arc Toolbox. Kita pakai sekarang yang Cartography Tools, Generalization, kita pakai yang Smooth Polygon.
Nah, di sini berguna untuk membuat poligonnya lebih smooth. Jadi yang tajam-tajam akan menjadi halus. Nih, yang tancap itu jadi halus. Kita input fiturnya kita pakai polygon eliminate, lalu smoothing algorithmnya kita pakai Bezier ini, lalu kita okein aja. Oke, setelah proses smoothingnya berhasil, kita unchecklist dulu yang raster dari kelasnya, dan juga kita scroll polygon eliminate polygon eliminate kita unchecklist juga, kita sisain aja satu ini yang polygon eliminate smoothnya. Nah, kita klik kanan di polygon smooth, kita ke properties, kita ke simbologi, kita ke kategoris, kita ke value nya kita ganti ke grid code, lalu kita add all values. Nah, di sini keluar 5 kelas yang ada di dalam peta kita dan kita bakal ganti warnanya. Untuk kelas pertama kita kasih warna leaf green. Nah, outline colornya no color. Lalu kelas yang kedua kita kasih warna peridot green. Mana ya? Nah, yang ini langsung kita out colornya kita no color kan. Untuk kelas yang ketiga kita pakai itu solar yellow. Nah, ini solar yellow. Outline colornya jangan lupa di no color. Lalu kelas yang 4 itu kita kasih warna electron gold. Outline color no color. Lalu yang kelima ini kita warnanya rhodolite rose. Outline colornya no color. Oke. Langsung kita apply, kita oke kan. Nah, hasilnya menjadi seperti ini kelas kemiringan lerengnya. Nah, kita pindahin dulu batas administrasinya biar bisa menjadi paling atas. Kita ke pencet yang ini, kita ke list by drawing order, kita hold, kita tarik ke atas, paling atas. Nah, kita klik kanan, zoom to layer. Kita klik kanan, zoom to layer. Belum di checklist. Nah, kita checklist dulu. Setelah seperti ini, kita klik 2 kali di situ, kita ganti warna merah, outline-nya ketebalannya 2, outline color-nya kebalik, fill color-nya yang no color dan outline color-nya pakai yang warna merah. Kita oke kan. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk batas administrasinya. Selanjutnya kita perlu mengekat kemiringan lerengnya agar masuk di batas administrasi. Kita pergi ke georeferencing, geoprocessing, kita ke clip. Nah, benar. Lalu kita inputnya taruh di polygon smooth, lalu clip feature-nya itu kita batas administrasi. Nah, setelah itu kita save di folder cara 3 dengan cara namanya itu kemiringan lereng. Kita save kan. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke kemiringan lereng,
kita klik kanan, kita ke properties, kita simbologi, kategoris, kita ke import, layernya kita ganti polygon eliminate, kita pakai yang smooth, lalu kita oke dulu. Value fieldnya pastikan grid code, lalu kita okekan lagi, kita apply, kita oke. Nah, jadi batas administrasinya udah bisa diklip dengan cara kita unchecklist polygon eliminate smoothnya. Jadi seperti ini, jangan lupa di checklist dulu batas administrasi. Dan selanjutnya kita checklist saja tin dan batas administrasi. Nah, kita pergi ke 3D analysis, mana ya? Oh, ini 3D analysis, option, locationnya kita ganti, kita taruh di data kita, hasil acara 3. Kita klik kali, lalu kita buat folder baru untuk berisi sayatan ya. Kita beri nama sayatan, lalu kita klik sekali, lalu kita oke. Lalu kita pergi ke menu interpolate line, itu ada di sebelah sini. Nah, ini untuk menyayat, kita sayat yang melawan atau setegak lurus dengan kontur. Di sini saya pakai dari sini, kita klik dulu, sebelah yang mana ya? Kita klik sekali, lalu kita tarik, kita hold, tarik ke ujung satunya, pastikan dia lurus. Nah, di sini kita taruh saja yang penting tegak lurus panel sama si konturnya ya. Lalu kita klikkan 2 kali jika sudah. Nah, jadi sayatan akan menjadi seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita ke profile graph. Nah, ini kita bisa melihat hasil sayatannya ya, akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita checklist dulu layer kemiringan layernya, dan kita bisa checklist batas administrasi dan juga tinnya. Oke. Nah, kita ke insert data frame, kita scroll ke bawah dulu di bagian table of content ini, kita klik kanan dari data frame, kita ke properties, kita ganti dulu ini, change apa namanya, koordinat. Seperti biasa kita ganti dulu koordinatnya. Oke, apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita add data, kita pakai yang PG1 yang ada di folder sayatan, kita klik add, yes. Nah, ini merupakan sayatan yang kita buat tadi. Lalu kita ke PG1, klik kanan, kita ke open attribute tables, kita pergi ke menuju table option, kita export. Di sini
kita beri nama dulu tabelnya, menjadi tabel aja. Jangan lupa save as tabnya pakai yang di base table. Kita save, lalu kita oke kan. Nah, di sini ada layer baru yaitu tabel. Kita klik kanan, kita display X data, X-nya kita ganti ke M, Y-nya kita ganti ke Z. Koordinat sistemnya kita pakai UTM 49. Tadi kita apply, langsung kita okein aja. Oke, di sini ada layer baru lagi. Kita ke Art Toolbox, kita ke Data Management Tools, kita ke Features, lalu kita ke Point to Line. Kita merubah titik menjadi garis. Nah, di sini input fiturnya kita table event, lalu outputnya itu sayatan. Kita taruh di folder sayatan. Nah, di sini kita save kan, kita oke kan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini udah bisa dilihat muncul layer barunya itu sayatan. Lalu kita unchecklist dulu table event dan PG1-nya. Setelah itu kita klik kanan di layer sayatan atau di zoom to layer. Nah, sayatannya itu menjadi seperti ini karena sudah dirubah dari titik menjadi garis. Kita ke view, kita ke layout view untuk menyesuaikan layout. Di sini kotak besarnya itu merupakan kotak kemiringan lereng, sedangkan kotak kecilnya itu kotak si sayatannya. Lalu kita sesuaikan antara kotak atas dan kotak bawah. Kotak atas itu yang kemiringan lereng, sedangkan kotak bawahnya itu merupakan sayatannya. Nah, setelah seperti ini kita samakan dulu skalanya. Kita ke kemiringan lereng, klik kanan, lalu kita zoom to layer dulu. Nah, di ini skalanya kita ganti 150.000 aja, coba dulu. 150.000. Oke. Nah, kita klik kanan properties, kita ke grids, kita pergi ke new grids, kita pergi ke new grid. Ininya kita pakai yang measure grid, kita next. Appearance-nya kita labels only, kita next. Nah, ini kita finish langsung aja. Lalu kita pergi ke properties. Nah, di sini kita X-nya kita unchecklist, top and right. Ini juga top and right unchecklist. Nah, kita apply, kita oke. Kita ke properties lagi. Labels, top and right-nya kita checklist juga. Lalu label orientation-nya kita sisakan yang left. Nah, ini bisa ganti juga untuk font-nya dan size-nya. Kita pakai Times New Roman, size-nya 10. Kita ke additional properties. Nah, kita ke number format, roundingnya kita bikin 0.
Lalu secondary fontnya kita bisa ganti juga ke Times New Roman. Size nya 10 juga. Tekan apply, oke. Lalu kita ke properties, kita ke lines, pastiin dulu display propertinya do not show the line or text. Kita oke kan, apply, kita oke kan lagi. Nah, bisa dilihat itu udah ada sayatannya. Kita ke sesuaikan dulu agar titik X0 dan titik Y itu ketemu. Kita geser aja manual, kita sesuaikan agar titik ujung itu harus ketemu 0, X nya 0 dan Y nya pun 0. Oke, kita sesuaikan dulu. Ini rada-rada susah, kita geser atas, geser bawah dulu. Nah, jika udah dirasa sudah pas, kita sesuaikan lagi. Kita klik kanan, kita ke grids, kita measure grid. Nah, untuk interval X dan Y nya belum sama, kita samain aja, X nya jadi 2000. Lalu kita apply, kita oke, kita apply lagi, kita oke lagi. Nah, bisa dilihat sekarang X dan Y nya itu intervalnya sama 2000, yang tadi sebelumnya masih beda. Oke, langkah selanjutnya sayatannya kita ganti juga warnanya menjadi warna hitam, black. Lalu kita oke kan aja. Oke, setelah seperti ini kita berikan teks, kita buat huruf A dan B. A, kita klik kanan dulu, properties, kita ganti dulu fontnya menjadi Times New Roman ya, Times New Roman, size nya 10, oke. Kita bold, kita oke. Nah, dan oke. Kita pindahin di setiap ujung penampang, kita sesuaikan mana yang A dan mana yang B. Sini kita bisa kita copy langsung aja, kita taruh di ujung satunya. Untuk merubahnya kita klik kanan, properties, kita klik 2 kali aja, B, kita ganti B, oke kan. Sini kita copy lagi. Nah, jadi kita taruh juga untuk di sayatan yang ada di peta kemiringan lerengnya. Kita taruh dulu di ujung sini. Nah, setelah itu kita taruh juga yang B, kita langsung copy aja dari bawah. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita pindahin langsung aja ke sayatan ujungnya, karena sayatan A nya itu dimulai dari yang kanan. Lalu kita taruh aja di sini sebagai simbol mana yang A dan mana yang B. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita beri judul. Kita pergi ke teks lagi. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita ganti judulnya itu kita langsung, judulnya itu adalah penampang sayatan A sampai B. B
skalanya tadi itu 150.000, ini 1:150.000. Kita ganti fontnya Times New Roman, size nya 12, kita bold, kita oke, kita pakai yang tengah, apply dan oke. Nah ini kita sesuaikan agar rapi, kita taruh di tengah. Oke, ini sudah jadi. Nah setelah itu kita bisa langsung save aja, file, save as, kita taruh di folder ini, kita ganti aja namanya. Kita oke kan. Nah selain itu kita juga bisa ekspor map. Kita tunggu dulu. Nah di sini kita bisa save sebagai formatnya itu PDF. Kita save. Lalu untuk melihat hasilnya kita cek di folder hasil acara 3 tadi. Nah untuk yang folder rumah tangga PDF akan menjadi seperti ini. Nah, penglihatan A sampai B skala 1:150.000. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.